Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai, menolong, dan memimpin setiap langkah perjalanan kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai semua aktivitas kami. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, waktu kami, hati pikiran kami pada pagi hari ini hanya untuk menerima firman-Mu. Mari berfirmanlah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kiranya Tuhan bekali kehidupan kita dengan kebenaran firman-Nya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bersyukur. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Puji Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Raja Daud memiliki satu pengalaman yang luar biasa sepanjang kehidupannya, sehingga dia mau mengatakan, mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, segala pertolongan, segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan kepada Raja Daud adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini, jikalau kita boleh membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ini adalah merupakan satu ungkapan hati Raja Daud, merupakan satu ucapan syukur Raja Daud kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ketiga, aku mau bersukacita dan bersukaria, mau bersenang-senang, bermazmur bagi nama-Mu, memuji Tuhan yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana hubungan Raja Daud itu dengan Tuhan. Dia memiliki satu pengalaman pribadi yang luar biasa. Dia merasakan Tuhan itu begitu luar biasa bagi kehidupannya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai, sehingga di sini dikatakan, ya, aku mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Di sini kita bisa melihat bagaimana Raja Daud ini menikmati hidup yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku mau tetap hidup bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena situasi dan kondisi, karena Tuhan. Dan dikatakan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ini adalah satu kehidupan yang luar biasa, hidup yang penuh dengan sukacita. Jikalau kita membaca ayat ini yang merupakan ungkapan hati dari Raja Daud, rasanya kita juga merasa iri. Ya, aku mau Tuhan, apa yang sudah dialami oleh Raja Daud, aku pun juga ingin menikmati segala perkara yang Tuhan berikan ini. Aku ingin hidup di dalam sukacita untuk membesarkan nama Tuhan. Aku mau senantiasa bermazmur dan meninggikan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini,
Kita tahu semua apa yang kita rasakan. Kita tahu semua apa yang kita alami. Seringkali kita mengalami kelemahan karena situasi dan kondisi. Tetapi pada pagi hari ini, Raja Daud mengungkapkan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kita harus jaga hati ini dengan baik-baik. Karena hati ini mudah tergoyahkan. Mudah tergoyahkan karena situasi dan kondisi. Karena keadaan kita, seringkali hati ini mengalami satu kelemahan. Tapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud pada pagi hari ini, ya, merupakan satu ungkapan yang luar biasa. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita pun rindu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa dan indah bagi kehidupan kita. Selama virus COVID pandemi yang melanda Indonesia lebih kurang 3 tahun, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah melindungi, memelihara kita. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang meninggal, ya, karena virus ini? Bukankah banyak saudara-saudara kita yang menderita karena situasi ini? Banyak yang berhenti bekerja, usahanya tidak mengalami kemajuan, pekerjaannya mengalami kesulitan, bahkan ada yang di PHK, berhenti dari pekerjaannya. Tapi kita kembali melihat diri kita secara pribadi, bagaimana dengan kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua itu adalah kemurahan Tuhan. Dan patutlah apa yang dikatakan oleh Raja Daud ini juga menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita harus dan kita mau bersyukur dan bersukaria karena Tuhan yang sudah menolong dan memelihara kita. Mari kita selanjutnya baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmur baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat ini juga menunjukkan betapa Tuhan itu luar biasa. Ini pun yang juga diungkapkan oleh Raja Daud lewat nyanyian dan puji-pujiannya. Dia selalu memuliakan Tuhan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan iman percaya kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan ketaatan kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita agar kita mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur karena perbuatan dan karya Tuhan itu sudah nyata. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang luar biasa, pemeliharaan, pertolongan. Di dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini, jikalau kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan ucapan-ucapan dan ungkapan syukur bagi kita, ini adalah sebuah teguran. Sudahkah kita mengucap syukur atas segala karya Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita koreksi diri kita, pribadi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita bersyukur ketika berkat-berkat itu dalam kehidupan kita? Ketika masalah terjadi, ujian terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita sudah ngomel. Seringkali kita merasa Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita, dan kita akan menjadi lemah. Sadarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita orang percaya,
Iblis ingin selalu mencari jalur masuk, ikut beracara di dalam kehidupan kita, sehingga akan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Namun jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan sudah mengungkapkan bahwa patutlah kita bersyukur di dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, patutlah kita bersyukur. Karena di balik segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, ada rencana Allah yang indah bagi setiap kehidupan orang percaya. Dan di sini dituliskan ya, bahwa aku ingin mempercakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Sudah kita memberitakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kejadian yang ajaib di dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan minta kepada kita, ya, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, dan apa? Dan jadikanlah mereka semua itu orang-orang percaya. Hidup kita boleh jadi saluran berkat guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari selanjutnya kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalamu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujianmu turun-temurun. Ini juga yang dikatakan ya oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, yang diungkapkan oleh Raja Daud lewat Mazmurnya, bahwa aku ingin memuji, memuliakan Tuhan, memberitakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau belajar apa yang sudah dinikmati, apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud, juga kita pun ingin menikmatinya. Pakailah hidupmu semata-mata hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Dalam keadaan suka, duka, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting bagi kita, kita hidup di dalam ucapan syukur sepanjang hari, setiap saat. Apapun yang terjadi, bersyukurlah, karena rencana Tuhan itu indah bagi setiap kehidupan orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu, atas pertolongan penyertaanmu, dan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kepada kami, agar kami boleh tetap bersyukur, dan bersyukur dalam situasi apapun juga, karena pemeliharaan rencana Tuhan itu indah bagi setiap kehidupan kami, orang-orang percaya. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Mari Tuhan meteraikan setiap firman ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh memimpin, menolong setiap aktivitas kami mulai pagi ini hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.